Sabda TV. Kita masuk bab yang berikutnya. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini juga hanya ada satu dalil. Penulis rahimahullah menyebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idzuhu." Barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kabulkan permintaannya. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan siapa yang mengundang kalian, penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang semisal. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya dengan balasan yang setimpal, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Hatta turau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian mengetahui bahwa doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran penting. Yang pertama, kewajiban melindungi orang yang minta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wajib? Karena kita harus mengagungkan nama Allah. Kita harus mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia minta perlindungan dari sesuatu yang harus dilakukan padanya. Contoh, dia orang yang melanggar hukum syariat. Kemudian pemerintah mau menegakkan hukum syariat atasnya. Maka kita nggak boleh melindungi dia dengan cara menghalang-halangi diterapkannya hukum syariat atasnya. Atau kita melobi pemerintah supaya dikurangi hukumnya. Ini tidak boleh. Ini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, "La'anallahu man awa muhditsan." Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Jadi hati-hati. Kalau kita punya koneksi di pemerintahan, di pengadilan, orang yang seharusnya dihukum, lalu kita melobi-lobi supaya dia enggak dihukum, maka orang yang melakukan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita melindungi dia dan kita tidak terjerumus dalam dosa, maka wajib kita lakukan. Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selama tidak memudaratkan kita. Kalau sampai memudaratkan kita, maka tidak sampai pada hukum wajib. Kemudian yang kedua, kewajiban mengabulkan permintaan orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang meminta kepada kita, minta harta misalkan, atau pinjam uang, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita berikan permintaannya. Untuk mengagungkan nama Allah yang dia sebutkan dalam permintaannya itu.
Tapi dengan dua syarat, sama dengan sebelumnya. Syarat yang pertama, permintaannya tidak mengandung dosa. Contoh dia minta uang untuk beli khamar, maka tidak boleh kita kabulkan. Dan syarat yang kedua, tidak memudaratkan kita. Tidak memudaratkan kita. Kalau sampai memudaratkan kita, maka tidak harus kita mengabulkan permintaannya. Iya. Jadi jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tentang kewajiban mengagungkan Allah dan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari pengamalan terhadap tauhid. Bahkan itu pondasi tauhid, yaitu pengagungan kepada Allah dan cinta kepadanya. Ini merupakan pondasi tauhid. Itulah sebabnya penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab tauhid. Karena wajib kita mengagungkan Allah, juga mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya tentang kewajiban memenuhi undangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'akum fa'ajibuhu." Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Hanya saja jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat memenuhi undangan itu tidak sampai wajib kecuali undangan walimatul urs, resepsi pernikahan. Karena ada hadis yang lain yang sangat banyak tentang keharusan menghadiri resepsi pernikahan. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimati yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan dalam resepsi pernikahan yang diundang kepadanya orang yang tidak membutuhkannya, orang-orang kaya yang diundang. Tapi orang yang membutuhkannya malah dilarang. Orang yang membutuhkannya malah tidak diundang atau bahkan dilarang. Wa yumna'ha man ya'tiha. Kemudian lanjutan hadis, waman lam yujib faqad asallahu wa rasulah. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dengan tegas Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak menghadiri undangan walimatul urs, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan itu wajib. Adapun undangan yang lainnya, bukan acara walimatul urs, mungkin acara yang lain, atau cuma sekedar makan-makan, kita diundang untuk makan-makan misalkan. Maka mayoritas ulama berpendapat tidak sampai wajib, namun sunnah. Itu hukumnya sunnah, artinya hal yang baik tentunya. Kecuali walimatul urs.